Ketika dua buah benda tersebut didekatkan, keduanya saling tolak-menolak atau tidak mau menempel. Dan yang kedua, ada dua buah benda dan ketika kedua buah benda tersebut didekatkan, mereka saling tarik-menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugraha dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Nah, teman-teman, di sini saya pengen membuat video karena ada tugas dari dosen Fisika Dasar 2 untuk membuat video pembahasan tentang materi Fisika Dasar 2. Tapi saya bingung nih teman-teman. Materi apa yang harus saya bawakan? Banyak sih sebenarnya, cuma saya bingung di materi 2. Yang pertama, muatan listrik, yang kedua, arus listrik. Nah, menurut teman-teman, saya harus jelasin materi mana nih? Oh, muatan listrik. Oke. Daripada berlama-lama, daripada penasaran, mending kita lanjut ke pembahasan muatan listrik. Go! 1, 2, 3, come on! Yang jadi pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan muatan listrik? Jadi apa muatan listrik tuh? Oke teman-teman. Pernahkah kalian mengalami keadaan memegang pintu dan merasa kesetrum, lalu menggosok-gosokkan balon ke rambut, tetapi yang terjadi ketika sesudah menggosokkan balon adalah rambutnya ngikut ke balon. Dan yang ketiga, ketika ada hujan dan kamu eksperimen. Lihat, di sini ada sebuah eksperimen di mana seorang wanita dengan sebuah balon. Pertama, seorang wanita memegang balon didekatkan ke rambut dan tidak terjadi reaksi apa-apa. Normal-normal saja. Dan yang kedua, si wanita tersebut mencoba menggosok-gosokkan balon tersebut ke bajunya. Ternyata setelah digosok-gosokkan, balon tersebut didekatkan ke rambut dan rambutnya menjadi menempel ke balon. Apa yang terjadi? Ternyata saat si wanita tersebut menggosok-gosokkan balonnya ke bajunya, dari baju si wanita tersebut mentransfer muatan elektron ke balon, dan di balon menjadi kelebihan muatan elektron atau muatan negatif. Nah, ketika balon yang sudah digosokkan didekatkan ke rambut, otomatis si rambut akan menempel ke balon. Kenapa itu terjadi? Karena di balon kebanyakan muatan elektron dan di rambut ada muatan proton atau positif. Karena keduanya berbeda muatan, mereka keduanya terjadilah saling tarik-menarik. Karena itu di rambut dengan balon menempel sementara atau sesaat, bermuatan negatif. Jadi, muatan listrik merupakan bagian dari partikel yang membentuk atom suatu zat, di mana atom-atom zat terdiri dari beberapa partikel, yaitu proton atau muatan positif, ada neutron tidak bermuatan atau netral, ada elektron yaitu bermuatan negatif. Nah, dalam susunan inti atom, elektron berada di kulit terluar inti atom.
yang mengelilingi inti atom, dan proton dan neutron berada di dalam inti atom. Proton dan elektron, muatan listrik bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama muatan positif, yang kedua muatan negatif, dan yang ketiga netral. Hukum kekekalan muatan listrik. Dalam sebuah sistem tertutup, muatan listrik tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya mengalami perpindahan dari satu benda ke benda lainnya. Satuan muatan. Dalam sistem, satuan muatan adalah kolom yang didefinisikan dalam bentuk arus listrik ampere. Kolom atau C adalah jumlah muatan yang mengalir melalui satu penampang kawat dalam waktu 1 detik bila besarnya arus dalam kawat adalah 1 ampere, dengan E sama dengan 1,60 kali 10 pangkat negatif 19 C. 1. Atom negatif. Jika atom tersebut menangkap elektron sehingga jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada jumlah proton, atom yang bermuatan negatif disebut ion negatif atau anion. Yang kedua, atom positif. Apabila atom melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi lebih sedikit daripada jumlah proton, atom bermuatan positif. Nah, disebut sebagai ion positif atau kation. Yang ketiga, atom netral. Jika jumlah elektron yang sama dengan proton, maka tidak terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Sifat-sifat muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik apabila saling didekatkan dapat mengalami 2 kemungkinan, yaitu gaya tarik dan gaya tolak. 1. Gaya tarik terjadi apabila benda yang didekatkan memiliki muatan listrik yang berbeda atau tidak sejenis, akan tarik-menarik seperti muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, gaya tolak-menolak terjadi apabila suatu benda memiliki muatan listrik yang sejenis atau sama, seperti muatan positif dengan muatan positif atau muatan negatif dengan muatan negatif. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya transfer muatan. Ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk mengirimkan muatan dari satu objek ke objek yang lain untuk membuat fenomena listrik statis, yaitu 1. Gesekan, kedua konduksi, dan yang ketiga induksi. Yang ke-1 yaitu gesekan. Ketika si wanita tersebut berjalan ke pintu, maka kaos kaki yang dia pakai dengan karpet terjadilah gesekan, di mana dari karpet ke kaos kaki mengirimkan muatan elektron atau muatan negatif. Yang kedua adalah konduksi. Nah, ketika kaos kaki bermuatan negatif menyentuh kulit, elektron ditransfer melalui kontak langsung. Nah, kemudian elektron didistribusikan ke seluruh tubuh si wanita ini. Yang ketiga, induksi. Ketika wanita tersebut mendekatkan jarinya pada gagang pintu, elektron pada ujung jari wanita menghasilkan medan listrik yang menolak muatan negatif dan menarik muatan positif pada gagang pintu. Muatan positif keseluruhan diinduksi di tepi gagang pintu, yang menyebabkan jari wanita tersebut dengan gagang pintu menempel sesaat. Medan listrik. Medan listrik adalah wilayah di sekitar benda bermuatan di mana gaya elektrik dari objek didapat dari objek yang bermuatan lainnya. Arah medan listrik bermuatan positif, maka arahnya keluar dari benda, sedangkan arah medan listrik bermuatan negatif, arahnya adalah masuk ke dalam benda.
Dan medan listrik sekitar bermuatan digabungkan ketika mereka berdekatan, seperti positif dengan positif, yang keduanya arahnya keluar, artinya mereka saling tolak-menolak, serta positif ke negatif, arah positif keluar dan negatif ke dalam. Ketika mereka didekatkan, medannya akan saling tarik-menarik.